termasuk bank dan fintech, merupakan sektor yang paling rawan terhadap serangan cyber, terutama transaksi keuangan seperti transaksi fiktif, carding, dan penipuan di marketplace. Sementara Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber masih berupa rancangan undang-undang. Dalam penelitian ini dilakukan juga uji sensitivitas, ingin melihat perbedaan sebelum dan sesudah adanya indikator kebaruan. Dapat dilihat di dalam kolom uji sensitivitas, ini adalah yang sebelum ditambahkan indikator kebaruan dan uji utama yang setelah ditambahkan dengan indikator kebaruan. Perbedaan ada di variabel implementasi regulasi yang semula tidak signifikan menjadi signifikan, dan peningkatan nilai adjusted R-square yang semula 0,784 menjadi 0,822. Kesimpulannya adalah artificial intelligence tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, fintech collaboration tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan, operational risk management berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan, implementasi regulasi memoderasi pengaruh artificial intelligence terhadap kinerja perbankan, implementasi regulasi tidak memoderasi pengaruh fintech collaboration terhadap kinerja perbankan, dan implementasi regulasi memperlemah pengaruh operational risk management terhadap kinerja perbankan. Terdapat beberapa implikasi penelitian, yaitu implikasi teoritis. Penelitian ini mendukung teori stakeholder, terkhusus stakeholders nasabah, karena saat ini nasabah ingin diberikan layanan yang lebih cepat, aman, akurat, di mana saja dan kapan saja. Perbankan yang berinvestasi pada penggunaan artificial intelligence perlu memperhatikan 5 hal, yaitu adanya keterbukaan data, sumber daya manusianya, infrastruktur, etika dan regulasi, serta perlunya riset dan inovasi agar dapat meningkatkan daya saing. Implikasi manajerial, operational risk management mampu meningkatkan kinerja perbankan. Hasil dari penelitian ini, maka perbankan perlu fokus terhadap mengelola resiko operasionalnya, terlebih pada saat ini di praktik digitalisasi perbankan. Implementasi regulasi mampu memperkuat pengaruh artificial intelligence terhadap kinerja perbankan. Hasil dari penelitian ini, oleh sebab itu, apabila bank ingin menggunakan AI, maka harus memperhatikan dan patuh terhadap regulasi, khususnya regulasi atas keamanan data nasabah. Perbankan juga perlu menciptakan budaya digital, infrastruktur yang kuat, pengendalian sistem informasi yang tinggi, dan dalam memitigasi risiko kejahatan keuangan digital. Implikasi regulasi tentang digitalisasi perbankan di Indonesia untuk keamanan data dan regulasi ketahanan cyber ini masih dalam rancangan undang-undang, semoga bisa segera terrealisasi. Implikasi praktis, perbankan dapat mengukur kinerja mereka menggunakan pengukuran yang dibentuk di dalam penelitian ini yang saya sebut dengan digital banking score. Adapun beberapa keterbatasan, yaitu perolehan data karena kondisi pandemi COVID, sehingga beberapa kantor tidak beroperasi, mengakibatkan sampel tidak dapat mewakili bank buku 2, 3, dan 4 secara proporsional. Juga dua variabel, yaitu variabel artificial intelligence dan fintech collaboration, diukur berdasarkan persepsi responden, karena memang masih sedikit bank yang menggunakan AI dan kolaborasi dengan fintech, sehingga data seperti itu tidak memadai. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait digital leadership, digital risk management, big data, data analytic, antisipasi cybercrime terhadap kinerja perbankan, dapat melakukan uji beda antara bank buku 2, 3, dan 4 terkait pengaruh fintech collaboration terhadap kinerja perbankan, menguji pengaruh keterbukaan data, kompetensi sumber daya manusia, etika penggunaan artificial intelligence, serta penelitian dan inovasi terhadap penggunaan artificial intelligence di perbankan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, Diana, sudah selesai ya. Silakan, Prof.
Pertama-tama kami persilahkan untuk menyampaikan sanggahan ataupun saran kepada Promopenda, yaitu diawali dari Profesor Dr. Yuswar Jainul Basri AKMPI. Silakan, Prof. Terima kasih Bu Eti, Prof Eti, atas kesempatan ini. Saya mau mengklarifikasi saja ya Bu Diana ya. Baik, Prof. Benar ya? Tadi dijelaskan bahwa artificial intelligence tadi tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja perbankan ya. Benar, Prof. Pertanyaan saya, apa alasan Bu Diana memilih penelitian ini? Apa alasannya? Padahal itu tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja perbankan yang ada sekarang dari hasil penelitian. Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Prof. Yuswar. Mohon izin menjawab. Dipilihnya artificial intelligence karena melihat dari fenomena yang ada, bahwa sekarang perbankan sedang beralih kepada digitalisasi perbankan, dan perbankan sedang berinvestasi di dalam artificial intelligence. Sekarang kita sudah banyak mendapati bank-bank yang contohnya penggunaan chatbot atau virtual assistant. Ya, pertanyaan itu dengan adanya digitalisasi dari perbankan dan makanya dipentingkan mengenai artificial intelligence, dan bagaimana menurut Ibu Diana bagaimana implementasi artificial intelligence ini pada pendidikan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Gimana? Ini kita tadi pakai ini, coba ini bisa. Ini kayaknya belum bayar atau nggak ada ini. Kantor kita mungkin. Sugeng Agus bisa di. Ayo, silakan, Diana. Baik, Prof. Mana jawabannya? Baik, Prof. Penggunaan artificial intelligence di dalam pendidikan, Keuangan dan akuntansi dan keuangan. baik, Prof. Di dalam akuntansi dan keuangan, saat ini dengan banyaknya transaksi bisnis yang menggunakan teknologi, maka berkumpullah data-data baik data terstruktur maupun tidak terstruktur yang kita sebut dengan big data. Nah, big data ini kita analisis atau kita olah menggunakan bantuan artificial intelligence, sehingga diharapkan SDM sumber daya manusia itu bisa menguasai big data dan artificial intelligence serta data analitik. Demikian, Prof. Perkembangannya ini apakah sangat diperlukan pada dekade ini atau bagaimana untuk pengembangan daripada SDM dalam bidang keuangan dan akuntansi? Baik, Prof. Saya menjawab, sangat membutuhkan sekali kemampuan SDM dalam memahami big data dan artificial intelligence, karena sekarang sedang adanya perubahan tadi teknologi dan juga revolusi industri sekarang sudah pada 4.0, di mana semua proses bisnis itu sudah berubah. Yang tadi saya katakan bahwa transaksi bisnis sekarang direkap, di-capture menggunakan teknologi sehingga seluruh data terkumpul menjadi satu, dan itu sangat banyak sekali baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur, sehingga manusia membutuhkan bantuan yaitu artificial intelligence. Demikian. Kemudian yang terakhir ya, dari penelitian ini apa pengaruhnya terhadap perbankan di Indonesia? Bagaimana pengaruhnya? Baik, Prof. Silakan.
Ya, baik Prof. Izin menjawab, dari hasil penelitian saya bahwa memang operational risk management itu sangat penting sekali. Dengan adanya perubahan bisnis saat ini menggunakan teknologi, maka muncullah resiko baru. Sehingga resiko-resiko baru, contohnya adalah cybercrime atau computer fraud, itu perlu diantisipasi dengan melakukan pengelolaan resiko, terkhusus adalah resiko operasional. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya cukup demikian. Peran kopromotor bisa menghasilkan disertasi yang kekinian dan futuristik. Karena memang ini sedang dalam bank juga sedang transformasi menjadi digital banking. Cuman sebelum saya ini, coba Diana, yang di hasilnya itu, yang di apa sih? Di gambar hasil itu yang tabel bisa ditayangkan sedikit nggak? Yang dari slide PowerPoint ya, Prof? Iya, ya. Baik. Yang hasil, yang tayang itu, ya 17. Yang 17 itu maksud kolom itu, kesimpulan itu apa tuh maksudnya? H01 tidak ditolak, H03 ditolak, kata ditolak tidak ditolak itu maksudnya apa? Baik, Prof. H0 itu menyatakan apabila tidak... Oh, H0 ini ya? Ya. Oh, oke. Berarti H0-nya mengatakan dia apa? Apa tadi H0-nya? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Oke. Mungkin lebih baik ditampilkan yang ininya aja, yang sesuai dengan hipotesisnya. Hipotesis Diana kan menampilkan bahwa AI itu berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Nah, jadi artinya kalau di situ tinggal kita lihat bahwa terdukung apa tidak terdukung dia, gitu kan, untuk menjaga agar pembaca tidak perception terhadap itu ya. Itu aja ininya. Kemudian ada tadi sesuai dengan pertanyaannya Prof. Yuswar, saya lihat Diana menampilkan signifikansinya itu menambah hal-hal untuk kinerja balance scorecard-nya, ya kan? Nah, penambahan balance score data-data untuk kinerja balance scorecard itu betul-betul itu terkait dengan digitalization, ya kan ya? Pertama umpamanya ada tambahan mengenai bagaimana penggunaan produk digital dari perbankan itu dan lain sebagainya. Nah, artinya itu memang diarahkan untuk atau memang dicoba dilihat bagaimana transformasi dari perbankan ini, yang itu juga nanti akan dilihat oleh Diana terkait dengan bagaimana AI dan fintech collaboration ini kan. Ya. Sayangnya hasilnya dia tidak berpengaruh gitu kan. Salah satu yang disebutkan oleh Diana bahwa memang pengetahuan responden mengenai AI itu masih agak kurang. Ditambah lagi dengan SDM di bidang AI itu memang juga masih sangat langka. Ditambah lagi memang kolaborasinya itu memang sangat minim antara perbankan dengan fintech dengan fintech itu ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira menurut Diana, apakah perbankan bisa melakukan transformasi melihat kondisi mereka seperti itu masih? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Haryono. Mohon izin menjawab. Bisa atau tidak bisa, sebenarnya ini sudah menjadi keharusan bahwa perbankan memang mengarah ke sana. Jadi mau nggak mau harus bisa. Jadi untuk bank-bank yang kecil, yang modalnya
kecil itu diharapkan bisa merger dengan bank yang lebih besar. Demikian, Prof. Ya, jadi artinya ini kan temuan yang bagus dari Diana. Jadi ini bisa memberikan masukan kepada OJK maupun otoritas yang lainnya untuk bahwa begini loh kondisi kita, kondisi perbankan kita masih seperti ini. Mudah-mudahan ini cukup sampel yang digunakan cukup mewakili sehingga bisa kontribusi dari penelitian ini nyata bahwa untuk transform kepada digital banking itu secara infrastruktur sebetulnya mereka belum begitu siap. Buktinya apa? Mereka belum begitu paham mengenai AI, artificial intelligence. Itu ya, yang nanti perlu Diana perlu stated lah itu di ini kan. Pertanyaan saya yang ketiga, mudah-mudahan nanti Diana sebentar lagi menjadi seorang doktor akuntansi yang baru, di mana seorang dokter akuntansi itu adalah orang-orang yang akan menjadi rujukan terkait dengan permasalahan-permasalahan akuntansi. Akuntansi di situ ada auditing, ada manajemen accounting dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, apalagi kita mengenal dengan Peter Diamond the 6 Ds of exponential growth, di mana D yang pertama itu adalah digitalization. Digitalisasi itu adalah suatu hal yang memang sudah terjadi. Mau tidak mau, semua tadi seperti kata Diana harus ikut itu semuanya. Nah, pertanyaan saya kepada Diana sebagai calon doktor, mudah-mudahan sebentar lagi menjadi doktor, dikukuhkan. Pertanyaan saya kepada Diana, apa yang harus dipersiapkan oleh akuntan? Karena kita lihat sampai dengan saat ini, contohnya umpamanya, masih banyak kita berkutat dengan katakanlah umpamanya siklus akuntansi. Itu kan udah nggak ada lagi itu dengan digital banking, dengan digitalization nggak ada lagi itu. Nah, kira-kira menurut Diana, akuntan, apalagi terutama auditor kan sudah harus berubah cara mereka mengaudit segala macam. Apa yang bagaimana transformasi dari profesi akuntansi menghadapi digitalization ini? Silakan, Diana. Baik, terima kasih Prof. Haryono. Mohon izin menjawab. Memang semuanya sedang bertransformasi atau bergeser. Jadi akuntan sebagai sumber daya manusianya harus juga bertransformasi juga, mengupgrade ilmu kompetensi tentunya di bidang teknologi atau digitalisasi saat ini. Dan akuntan, kita sebagai akuntan pendidik juga yang menghasilkan mahasiswa atau lulusan-lulusan yang akan bekerja di dunia bisnis, yang saat ini dunia bisnis sudah berkembang teknologinya, bergeser juga, sehingga mereka harus siap dan kita harus mempersiapkan mereka dengan materi-materi baru, tentunya berkaitan tadi dengan big data, artificial intelligence, machine learning, dan lain sebagainya. Dan mahasiswa harus bisa melakukan analisis data yang banyak, data yang big data tadi, sehingga akuntan pendidik itu juga harus memiliki sertifikasi di bidang artificial intelligence, big data, data analytic, dan sejenisnya. Oke, saya rasa cukup itu, Prof. Icang. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Haryono. Silakan ya, Pak Nuryatno, silakan. Pak Nuryatno. Ya, siap Prof. Terima kasih kepada Icang selaku ketua, tim promotor yang saya hormati dan kolega penguji yang juga saya hormati. Selamat kepada Bu Diana yang sudah sampai tahap terbuka ini. Selamat juga kepada keluarga, kepada institusinya, kepada teman-temannya juga ini ya kan, yang menjadi pendorong tadi bagi kesuksesan Bu Diana sampai pada tahap ini. Baik,
terkait dengan sidang terbuka ini, saya juga sekali lagi mengucapkan selamat bahwa Bu Diana telah menyelesaikan penelitian ilmiahnya sedemikian rupa sehingga berhasil ya memperbarui teori ini. Intinya kan itu. Ya. Nah, barangkali pertanyaan saya dua aspek yang secara umum dan mungkin sebenarnya tadinya saya tidak ingin ke yang teknikal ya karena teknikal mestinya sudah lewat. Cuman ketika tadi saya membaca antara hasil dan kesimpulan kok ada yang perlu saya klarifikasi gitu ya. Nah, itu nanti aspek teknis. Sekarang yang aspek umum tuh begini. Jadi ketika Bu Diana tadi sudah menyelesaikan penelitiannya dan berhasil ya memperbarui teori, itu pertanyaan saya itu sebenarnya teori apa ya yang Bu Diana jadikan kayak tadi di apa teori yang dibuktikan gitu ya atau teori yang diperbarui katakanlah. Itu pertanyaan pertama ya. Nah, terkait dengan itu, di dalam hipotesis itu kan, saya ulangi. Jadi di dalam disertasi Bu Diana tadi, promovenda, saya hanya melihat satu teori, yaitu stakeholder teori. Nah, saya tidak tahu apakah itu fungsinya sebagai grand teori atau sebagai medial teori, tidak terjelaskan. Nah, nanti ini juga mohon penjelasan nih posisinya bagaimana, karena itu hanya satu-satunya teori. Kemudian yang ketiga, dari hipotesis yang dibangun, itu kalau menurut saya, menurut hemat saya, itu bukan mengacu kepada stakeholder teori, tapi mengacunya kepada agency teori. Itu ya. Jadi ini 3 pertanyaan nih terkait dengan teori nih. Ya, tadi teori apa yang dibuktikan atau yang diuji, kemudian status teorinya itu, kemudian kaitannya dengan hipotesis, kok rujukannya kalau hemat saya itu pada agency teori. Itu kemudian terkait dengan pertanyaan kedua yang bersifat umum ini adalah bangunan suatu ilmu itu kan ditengarai oleh 3 komponen. Dia berdiri di atas 3 kaki secara filsafati begitu ya kan. Ada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, secara ringkas itu sebenarnya satu dari ontologi ini apa yang dipelajari di dalam penelitian ini atau apa yang diteliti, kemudian juga bagaimana melakukan itu, yang memecahkan permasalahannya dan kemudian mengembangkan teorinya, dan yang ketiga terkait dengan kegunaannya ya. Jadi mungkin ada kegunaan praktis, kegunaan sifatnya regulatif gitu ya. Baik, itu yang aspek pertama dulu, takut kelupaan umum. Barangkali silakan ada yang perlu dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Nano, mohon izin menjawab. Jadi teori yang diperbarui dalam penelitian ini lebih kepada sebenarnya teori balance scorecard dari Norton dan Kaplan 1996, di mana selain dari 4 perspektif itu, saya juga melihat dari sudut pandang IT atau teknologi informasi, karena topik dari penelitian saya memang tentang digitalisasi perbankan. Kemudian mengenai teori stakeholders, ini saya kaitkan dengan nasabah, karena memang saat ini fokus dari perbankan adalah melayani nasabah, nasabahnya puas, loyal, karena dengan layanan yang mudah, cepat, dapat diandalkan, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, terlebih saat ini adanya pandemi COVID, sehingga tidak bisa datang ke kantor cabang secara langsung. Itu aja Bu Diana penjelasannya? Iya Pak. Oke, kembali ke situ tadi. Kalau saya tanya grand teorinya Ibu apa? Apa yang dijadikan grand teorinya? Teori stakeholder. Teori stakeholder. Baik. Nah, terus kaitannya dengan pengembangan hipotesis tadi, ya kan, yang artificial intelligence berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan, ya kan, kolaboratif fintech berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan, itu dasar teorinya apa itu?
Jadi sebenarnya saya kaitkannya tadi dengan nasabah, Pak. Jadi ini kan hubungannya dengan layanan nasabah. Artificial intelligence seperti chatbot itu juga melayani nasabah. Kemudian manajemen operasional itu juga hubungannya dengan proses bisnis yang melayani kepada nasabah. Jadi saya kaitkan ke situ, Pak. Oke, baik. Sekarang yang sifatnya teknikal tadi ya, yang tadinya tidak mau saya pertanyakan karena semestinya sudah selesai. Oke, jadi begini, di tabel T ya atau tabel uji hipotesis itu tadi Prof. Haryono kan menanyakan tentang kolom yang ada H01 bangsanya itu ya. Nah, ini masih di sekitar itu tapi perspektifnya berbeda. Contoh misalnya di artificial intelligence, pengaruh artificial intelligence terhadap kinerja. Di sana di kolom keterangan disebutkan H0 ya tidak ditolak atau gagal ditolak ya barangkali ya. Gagal ditolak. Nah, terus kemudian saya perbandingkan dengan yang di yang moderasi ya, yang moderasi. Di 4. Ya. Maaf, di 5. 5. Yang IR moderasi FC itu ya. Oke. Di sana kan juga tidak ditolak ya. Jadi yang pertama tidak ditolak, ini yang kelima juga tidak ditolak. Nah, kemudian kaitannya dengan kesimpulan. Jadi di kesimpulan AI tidak berpengaruh, oke. Kemudian yang 5 implementasi regulasi ya tidak memoderasi ya, tidak memoderasi ya kan? Iya. Nah kalau dilihat koefisiennya ini kan beda ya. Lihat Bu Diana koefisiennya, yang diprediktif itu positif, yang di koefisien negatif kan? Iya. Ada pengaruhnya nggak itu? Jika dilihat dari p-value-nya, signifikansinya di bawah 0,05. Jadi itu ada. Oke, kalau dilihat dari arahnya gimana? Kan ngelihatnya nggak cuma dari p-value. Arahnya berlawanan, Pak. Nah, jadi kalau berlawanan beda dong dengan arah hipotesisnya kan? Beda. Oke. Jadi mestinya bukan tidak ditolak kan? Maaf, Pak. Ini yang tidak ditolak adalah H0-nya. Maaf. Ya, saya salah ketik. Ya. Itu maksud saya nggak ngerti ya ini apa salah ketik ya kan? Atau tadi salah interpretasi. Saya makanya tadinya saya nggak care terhadap ini, tapi kok beda gitu kan? Nah makanya pengen klarifikasi. Oke, salah ketik ya Bu Diana ya. Baik, kalau kayak gitu. Masih tentang hipotesis juga nih ya, masih tidak. Hipotesis 6 nih, yang IR ya, memoderasi ORM itu. Oke, di sana kan juga hasilnya H0 tidak ditolak. Kesimpulannya, coba kesimpulan yang ke-6 Bu Diana sendiri, coba. Apa kesimpulan ke-6? Implementasi regulasi memperlemah pengaruh operasional risk management terhadap kinerja perbankan. Oke, gimana? Hipotesisnya gimana? Implementasi regulasi memperkuat pengaruh operasional risk management terhadap kinerja perbankan. Apakah kalau hipotesis ditolak, itu berarti yang berlaku sebaliknya? Memperlemah kan sebaliknya memperkuat kan? Iya. Apakah kalau hipotesisnya ditolak, itu berarti yang berlaku adalah sebaliknya? Tidak. Oke, nah itu saya klarifikasi itu aja. Ya, mohon izin Pak, karena saya melihat dari koefisien tadi. Ya, memang dua-duanya dilihat, p-value sama koefisiennya. Baik. Ya kan, p-value memenuhi, koefisiennya tidak memenuhi, beda juga hasilnya. Baik, Pak. Baik ya. Baik, itu aja teknikalnya. Kayaknya kok tadi mengganggu, jadi terpaksa saya tanya. Terima kasih Prof. Icang, saya kembalikan. Selamat Bu Diana juga. Terima kasih Pak Retno. Sekarang tinggal silakan Prof. Roy. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi presentasinya bagus dan komprehensif.
bagus dan komprehensif, dan flow-nya sudah kelihatan, jauh improve dibandingkan yang pertama-tama kali waktu presentasi proposal. Congratulations. However, saya tetap ada 10.843 pertanyaan. Prof. Icam, saya waktunya berapa hari ya untuk bertanya ini? Hari. Waduh, karena waktunya cuma 15 menit, jadi saya 10.840-nya nanti saja 3 pertanyaan aja. Pertanyaan pertama sangat teknis, karena dari kesimpulan Anda bahwa tentang variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Contohnya tentang artificial intelligence apakah mempengaruhi kinerja perbankan. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan pertanyaan questionnaire-nya, sebenarnya bukan penerapan AI-nya dan bukan kinerja perbankannya yang beneran, tapi cuma persepsi dari responden terhadap kegunaan AI, ya. Kemudian kinerjanya juga persepsi terhadap kinerja. Jadi kalau ambil kesimpulannya harus hati-hati, jangan sampai bahwa AI tidak mempengaruhi kinerja atau AI mempengaruhi kinerja, ya. Karena itu pertanyaannya harus disinkronkan dengan kesimpulannya, ya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, karena ini kan tentang perbankan, ya. Dan ada hal yang menarik. Kalau dari hasil penelitian ini, kira-kira ada nggak pelajaran yang bisa didapatkan oleh perusahaan yang non-perbankan, khususnya di era pasca COVID-nya nanti? Adakah lesson learn bagi perusahaan non-perbankan dari hasil riset ini, meskipun risetnya khusus perbankan, tapi kan ada insight yang bisa didapatkan terhadap perusahaan non-perbankan di era pasca COVID ini. Nah, itu pertanyaan. Nah, itu dulu, jawab dulu. Ya, baik Prof. Roy, mohon izin menjawab. Saya bilang bisa, ada ya, karena sebenarnya prinsipnya semua perusahaan itu mirip-mirip ya. Apabila memang teknologinya sudah berkembang, tidak bisa manusia itu berjalan sendiri. Pasti ada tools atau alat yang digunakan, dan yang saat ini bisa digunakan itu adalah AI. Dan juga pasti perusahaan lain juga operasionalnya, bisnisnya berubah dan muncul resiko-resiko yang berbeda juga. Di sini juga bisa dimanfaatkan oleh industri selain perbankan. Oke, secara spesifik jadi apa tuh kira-kira? Kalau itu kan tentang metodenya dan lain-lain. Ada nggak dari hasil kesimpulan ini yang bisa di generalisasi atau diekstrapolasikan kepada yang non perbankan pasca COVID? Mungkin dari indikator, dari pengukuran digital balance scorecard tadi ya, Prof. Oke, dari digital balance scorecard-nya. Ada yang bedanya nggak kalau di digital balance scorecard di perbankan dan non perbankan? Mungkin isinya, Prof. Maksudnya begini. Contoh di dimensi konsumen itu ada peningkatan penggunaan produk digital. Jadi produk digital perbankan dengan produk digital industri non perbankan itu lain. Jadi lebih kepada itunya. Tetapi untuk indikator lainnya, misalkan penerapan digital culture itu sama, Prof. Cybercrime dan lain sebagainya. Oke, nah pertanyaan yang terakhir. Kalau nanti hasil diskusi para penguji Anda dinyatakan lulus jadi doktor, wah ini kan satu yang paling ini ya, gelar tertinggi dari segi sekolahnya ya. Nah, join dari elit peneliti juga. Nah, kalau dari penelitian sains, penghargaan tertinggi yang didapatkan oleh karyanya adalah Nobel. Ya. Nah, khususnya kalau kita nih Nobelnya Nobel Ekonomi. Ya. Kalau movie kan penghargaannya Oscar. Kalau ini ada Nobel Ekonomi. Dari pemenang Nobel Ekonomi yang Anda tahu, kira-kira karyanya siapa dan karyanya apa yang sangat terkait dengan riset penelitian Anda ini? Silakan itu. Ya, baik Prof. Roy, mohon izin menjawab. Yang saya pahami ada teori yang namanya teori pertumbuhan endogen, di mana itu mengatakan bahwa penting adanya suatu ide atau gagasan sebagai perubahan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Ini dikemukakan oleh
Paul Romer tahun 2018. Jadi teori interaksi ekonomi dengan teknologi. Oke, sekian dari saya. Cukup. Nanti yang 10.840-nya belakangan aja pertanyaannya. Kembalikan kepada Prof. Ican. Makasih. Terima kasih, Prof. Roy. Silakan Bu Skar. Ya. Terima kasih Prof. Icang selaku Ketua Sidang. Terima kasih juga kepada para penguji yang sudah setia bersama dengan Bu Diana mulai dari kolokium, kemudian proposal, sidang hasil, ujian tertutup, sampai dengan hari ini sidang terbuka. Semua masukan-masukan sampai dengan hari ini pun masih sangat bermanfaat ya untuk Bu Diana. Terima kasih kepada Prof. Roy, kemudian Prof. Yuswar, Prof. Haryono, kemudian Pak Muhammad Nuryatno. Nah, semua masukan ini akan menjadikan nanti disertasi Bu Diana akan bisa lebih baik lagi. Kepada Promovenda, calon doktor Diana Frederica, saya selaku kopromotor juga mengucapkan selamat kepada keluarga dan juga kepada Sivitas Akademika Universitas Ukrida ya. Ukrida itu kepanjangannya apa? Universitas Krishna Dwipayana ya. Krida Wacana. Ya, Wacana, oke. Ya, selamat kepada Sivitas Akademika Ukrida. Mudah-mudahan hari ini akan tambah lagi satu dosen yang bergelar doktor ya, karena ini sangat dipentingkan, sangat penting sekali untuk institusi ya. Tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga saran-saran dari para tim penguji. Semua pertanyaan itu saya dengarkan, Bu Diana menjawabnya dengan lugas gitu ya, dan sesuai dengan harapan. Artinya Bu Diana itu memang menguasai apa yang ditulis ya. Penelitian Bu Diana memang bernuansa kekinian, seperti tadi Profesor Haryono menyampaikan. Memang ada beberapa kelemahan, tapi ini bisa menjadi salah satu hal yang menjadi acuan mungkin ya buat kita bersama, meskipun ini tadi sampaikan Prof. Roy, ini persepsi ya, karena Bu Diana kan mengumpulkan data primer. Ya. Nah, hal yang menarik dari penelitian Bu Diana ini berkaitan dengan sebetulnya kan utamanya itu di artificial intelligence ya, karena ini perbankan sedang euforia mengubah semua hal menjadi digitalisasi, ditambah lagi dengan kondisi COVID ya. Tetapi ternyata hasilnya kan belum sesuai dengan harapan ya, Bu Diana ya, masih ditolak gitu ya. Artinya artificial intelligence ternyata tidak cukup bisa mendukung kinerja dari perusahaan perbankan gitu ya. Nah, Bu Diana tadi juga sudah menjelaskan mengapa artificial intelligence ini ternyata tidak bisa mendukung kinerja perusahaan. Bu Diana sudah menyampaikan bahwa ternyata dari hasil data yang ada, sebagian besar kegiatan yang berhubungan dengan artificial intelligence itu mungkin kurang bisa dipahami dengan baik oleh mayoritas nasabah ya. Nasabah mungkin baru mengenal mengenai digitalisasi perbankan itu sedikit sekali mungkin ya, kalau Bu Diana bisa menambahkan data-datanya dari sekian banyak konsumen atau dari sekian banyak nasabah perbankan, sebetulnya berapa persen yang sudah memahami betul mengenai digitalisasi di perbankan. Berapa orang sih dari nasabah perbankan itu yang sudah punya e-banking atau m-banking, gitu kan? Karena saya kira belum terlalu banyak ya. Mungkin kita yang di perkotaan sudah sangat aware dengan ini, tapi belum tentu juga di masyarakat yang lain. Nah, literasi terkait dengan digital perbankan itu dan juga pemahaman secara umum mengenai artificial intelligence itu belum cukup baik, sehingga di penelitian Bu Frederica ini gagal untuk bisa mendukung bahwa AI itu bisa berkaitan atau mempengaruhi kinerja perbankan. Ya, nah nanti Bu Diana mungkin ke depan kalau misalnya
sudah selesai, tidak ada revisi ya, tidak mengulang lagi sidang ujian terbukanya, nanti bisa dilanjutkan ya. Kenapa sih AI itu tidak bisa mempengaruhi kinerja perbankan itu ya? Jangan-jangan memang sampelnya kurang, atau Bu Diana kan ini 170 ya, sampel respondennya 170 mungkin belum mencakup semua responden yang terkait. Apalagi ini respondennya sebetulnya kan kaitannya sama pihak-pihak yang ada di perbankan, ya, para pekerja yang ada di perbankan. Mungkin nanti bisa diperluas lagi ke nasabah, gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan mencakup seluruh nasabah bagaimana pengaruh dari AI ini ke kinerja perbankan. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa AI itu tidak berpengaruh ke kinerja perbankan ya, karena kan OJK sedang gencar-gencar ini mendorong perbankan untuk beralih ke digitalisasi. Nah, hasil dari Bu Diana ini tadi ditanyakan Pak Nuryatno, apa yang berbeda gitu kan dari teori stakeholder. Ya. Memang Bu Diana menggunakan hanya satu teori, stakeholder teori, ya, tidak ada grand teori, tidak ada middle range, tidak ada applied, ya, hanya satu teori stakeholder. Mungkin Bu Diana ini ingin memfokuskan bahwa kalau kita bicara mengenai teori stakeholder, berarti di sana mencakup banyak hal, kan? Tidak hanya di faktor internalnya, tapi juga di faktor eksternal, ya. Nah, ketika membahas mengenai teori stakeholder, jangan juga terlalu dini untuk menyimpulkan penelitian ini tidak mendukung teori stakeholder. Ya, ketika menolak teori, kita mesti hati-hati betul melihat lagi bagaimana kualitas sampel kita, pengolahan data, ya, sebelum nanti kita pada kesimpulan bahwa AI atau teori stakeholder di penelitian Bu Diana ini tidak bisa disupport berkaitan dengan pengaruh AI pada kinerja, ya. Karena dari 6 penelitian Bu Diana ini kan 2 ya Bu Diana yang terdukung ya, terutama berkaitan dengan operational risk management dan juga interaksi antara implementasi regulasi di operational risk management. Ya. Nah, ini suatu penelitian yang luar biasa Bu Diana. Jangan berhenti meneliti hanya karena sedang menempuh pendidikan S3, karena harus diminta publikasi berkaitan dengan kelulusan program S3. Tapi setelah ini, ya, justru nanti setelah menjadi doktor, itu karya-karyanya semakin ditunggu gitu. Kadang-kadang kita setelah menjadi doktor, nanti Bu Diana jadi rektor gitu ya, jadi menteri mungkin gitu, lalu lupa untuk melakukan penelitian. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa dilanjutkan lagi Bu Diana, ini menjadi start ya, menjadi awal. Nanti Bu Diana mungkin akan bisa menjadi pakar di bidang perbankan, utamanya berkaitan dengan AI dan kinerja perusahaan khususnya di perbankan. Ya. Selamat sekali lagi pada Bu Diana dan ditunggu karya-karya berikutnya. Mudah-mudahan nanti Bu Diana tetap menjadi ilmuwan yang rendah hati. Saya senang sekali dengan Bu Diana ini, selalu sopan bicaranya, bisa seorang pembelajar yang baik, karena bisa, kadang-kadang gini, mahasiswa itu ada yang merasa mengetahui banyak hal sehingga agak sulit untuk menerima saran. Ya. Tapi Bu Diana tidak. Beliau cepat menyerap dan kemudian bisa mengimplementasikan atau mencerna semua saran dengan baik. Orang Jogja yang sebenarnya tuh, Bu. Orang Jogja yang sebenar-benarnya. Setuju saya. Ya, sekali lagi selamat pada Diana, keluarga dan juga keluarga besar dari Ukrida. Saya kembalikan lagi kepada Pak Icang. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sekarang ya Bu Ivon, silakan Bu Ivon. Terima kasih dengan waktunya. Banyak pertanyaan yang menarik ya yang diberikan oleh para penguji ya. Tetapi selamat duluan ya untuk Diana sudah sampai ke sidang terbuka. Ya, memang kenapa kok AI itu tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan? Karena memang kalau dilihat dari data yang berkaitan dengan AI, khususnya itu especially itu untuk ASEAN,
itu ternyata Indonesia itu masih memiliki talent gap untuk human capitalnya, itu satu. Ya, karena dia di human capitalnya itu memang knowledge-nya itu kurang. Kita masih nomor 100 ke atas dari 173 negara, itu satu. Terus ada penelitian lain yang dilakukan oleh organisasi Kearney. Kearney itu mengatakan bahwa Indonesia itu adalah early adopter dibandingkan negara ASEAN lainnya. Ya, early adopter itu di sini memang masih ada beberapa gangguan. Salah satunya itu adalah talent gap-nya itu tadi. Sedangkan infrastruktur ini memang sedang dibangun, tetapi itu juga masih belum lengkap. Nah, pemerintah itu sudah support banget, itu sampai dengan nanti agenda tahun 2034, ya itu sudah dicanangkan oleh pemerintah itu untuk pengembangan artificial intelligence, ya. Nah, selain itu menjawab pertanyaan dari Prof. Haryono dan Prof. Yuswar, apakah ini hanya untuk banking saja? Kalau non banking itu bisa enggak? Justru bisa juga, karena itu nanti kalau kita menggunakan supply chain management itu bisa menggunakan digitalisasi juga. Ya, ada artificial intelligence untuk supply chain-nya. Demikian juga untuk marketing itu kan ada digital marketing. Nah, itu pasti akan membutuhkan artificial intelligence. Tapi yang penting yang memang itu masih merupakan hambatan itu karena early adopter, ya. Kalau bukan karena early adopter itu mungkin sudah lebih bagus. Nah, di kawasan Asia itu yang sudah tidak termasuk early adopter itu adalah Singapura. Nah, Indonesia itu masih di bawahnya Thailand malahan, ya. Jadi otomatis skornya itu di Indonesia nomor 62 dari 172 negara. Kemudian skornya dia adalah 47,528. Nah, ini dia termasuk masih di bawah average, ya. Nah, makanya dikatakan dengan early adopter, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, fintech collaboration itu kenapa juga ditolak? Ya, karena di dalam fintech collaboration itu kolaborasi yang dilakukan di Indonesia itu antara perusahaan fintech dengan banking itu keduanya belum memperoleh win-win solution. Artinya bank itu mungkin belum memperoleh enough money, ya. Jadi kalau kolaborasi itu bisa sama-sama memaksimumkan jumlah profit yang sama, ya, maka otomatis itu kolaborasinya bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, tetapi ini kan fintech ini kan baru mulai sekitar antara 2015-2016, ya. Jadi mau tidak mau itu belum mampu, ya, untuk bisa mengcover secara keseluruhan, ya. Itu yang kita bisa lihat. Kemudian juga di dalam fintech collaboration itu ada beberapa model ternyata. Nah, ini yang belum dibahas oleh Diana, itu nanti bisa untuk masukkan untuk future research. Future research-nya itu memperhatikan mengenai model, ya, collaboration for the next research, ya. Kemudian juga memperhatikan mengenai regulatory constraint. Nah, regulatory constraint-nya ini kalau dilihat kenapa kok tadi itu sebetulnya bisa menunjang hanya pada operational risk management, ya, karena operational risk management itu memang dibahas di bank itu sudah cukup lama. Jadi otomatis regulatorinya itu juga bisa mensupport, ya. Nah, namun demikian kalau untuk dengan fintech itu yang berkaitan dengan privacy protection, kemudian data sharing restriction, sama yang berkaitan dengan storage requirement itu belum, ya, belum dilakukan yang dikaitkan dengan artificial intelligence model, ya, termasuk juga dengan transparency, ya. Nah, jadi untuk AI adoption-nya itu masih memang ada kelemahannya, ya. Nah, sedangkan untuk menjawab pertanyaan Prof. Yuswar itu
is there any importance for the accounting and finance? Ya. Nah, di dalam silabusnya manajemen accounting itu untuk profesi itu sudah dikenalkan yang namanya digital skill. Nah, di dalam digital skill itu ada digital transformation yang tadi sudah disebutkan oleh Diana bahwa perusahaan itu harus mensupport dengan adanya digital culture. Without digital culture itu transformation itu doesn't happen. Itu nanti akan menjadi suatu resistant to change. Ya, nah, jadi untuk yang baby boomer itu memang tidak bisa diikut sertakan dalam hal ini ya. Baby boomer itu yang sudah umurnya 50 tahun ke atas ya. Nah, itu sudah tidak bisa lagi. Itu hanya mengambil keputusan strategi. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan digitalisasi itu memang di sekitar umur antara 25 tahun sampai dengan 40 tahun, tetapi gradasinya menurun. Yang paling tinggi itu antara 25 sampai 30. Itu penelitian yang dilakukan oleh CGMA itu ada sekitar 900-an. Kemudian yang 30 sampai dengan 35 itu ada sekitar 700 dan yang ke atasnya lagi sudah makin lebih sedikit. Nah, itu dia lakukan penelitian kepada banyak negara. Tapi sekitar 4.000 ya, 4.000 akuntan yang diteliti. Nah, jadi dari situ memang untuk kedepannya finance dan juga accounting profession itu memang harus belajar mengenai digitalisasi ini tadi ya. Memang itu sangat penting. Nah, untuk resikonya memang di sini bisa diterima ya karena tadi itu yang disebutkan bahwa risk itu sudah dibicarakan cukup lama di bank ya. Nah, jadi mau tidak mau itu mensupport ya dari penelitian ini tadi. Oke, mungkin itu aja jawaban untuk membantu Diana ya. Nah, selamat sekali lagi ya. Dan syukur tadi melihat Diana itu mampu menjawab dengan baik ya. Nah, jadi itu yang membuat Ibu juga bangga membimbing Diana itu sebagai salah satu bimbingan yang cukup bagus ya. Ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Prof. Icang. Terima kasih Bu Yvonne. Sekarang terakhir dengan Prof. Eti. Silahkan Prof. Eti. Terima kasih Prof. Icang selaku Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali di sini partisipannya banyak sekali Bu Diana, ada 100 lebih ya. Di sini karena judulnya menarik ya. Nah, pertama-tama tentunya saya ucapkan selamat dan sukses kepada Promovenda Diana Frederika ya. Setelah melalui beberapa tahapan proses yang panjang ya, dari mulai kuliah, dari mulai kolokium, proposal, hasil tertutup hingga terbuka yang memiliki tantangan demi tantangan, di mana setiap tahapan proses itu semuanya sulit ya, semuanya berat ya, tidak ada istilah setelah proposal sudah ketemu proposal, setelah itu baru hasil itu sudah 50%, ternyata tidak ya, ternyata sampai ujian terbuka pun itu masih juga banyak masukan-masukan ya. Jadi di sini saya sekali lagi ucapkan selamat atas kekuatan ya, kegigihan Bu Diana sehingga berhasil berdiri di depan sidang akademik tertinggi untuk mempertahankan disertasi. Selamat juga untuk keluarga ya yang telah sabar menemani Promovenda dalam upaya meraih ilmu dan gelar tertinggi, serta selamat untuk Ukrida ya. Semoga hari ini ada tambahan dosen yang bergelar doktor. Banyak yang hadir yang dari Ukrida? Banyak. Nah, selamat ya, semoga ya nanti menyusul yang lain. Ya, tentunya saya akan
memberikan kesan lebih dulu ya, karena saya terus terang ya bangga memiliki bimbingan seperti Bu Diana ya. Jadi Bu Diana itu adalah mahasiswa yang mempunyai semangat besar untuk sukses ya. Buktinya apa? Masih muda, usianya masih sangat muda untuk tataran gelar doktor ya. Itu sudah bisa meraih berbagai prestasi ya. Dan lulus dengan hanya waktu 4 tahun. Luar biasa ya. Dengan bobot disertasi seperti ini. Ini buat saya luar biasa ya. Nah, kemudian juga Bu Diana ini orangnya low profile ya, santun ya, kalau berkomunikasi juga menyenangkan ya. Dan yang paling saya ingat itu smart Diana itu ya. Nah, untuk itu Bu Diana, semoga hari ini itu nanti bisa lulus sesuai harapan, dan tolong masukan-masukan dari para penguji ya nanti diadap ya, sehingga hasil penelitian ini benar-benar mumpuni. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada penguji Bapak Prof. Yuswar, Prof. Haryono, Prof. Roy Sembel, dan Bapak Dr. Noryatno, serta teman kerja saya yaitu co-promotor Ibu Dr. Ivon dan Ibu Dr. Sekar Mayangsari atas semua masukan-masukannya. Bapak Ibu yang berbahagia, penelitian ini benar-benar baru, menarik, dan menantang. Ya. Saya memberi apresiasi pada promotor ya, atas topik yang diambil. Ya. Nah, selaku promotor, saya sekilas akan menyampaikan novelty yang menjadi keunikan dari penelitian ini. Berpijak dari fenomena dan maraknya kondisi akhir-akhir ini, bagaimana perbankan harus merespon ya adanya kondisi industri 4.0, fintech, digitalisasi ya. Maka novelty yang diangkat oleh Bu Diana itu adalah membentuk atau memodifikasi ya ukuran kinerja, variabel kinerja perbankan ya, dengan memodifikasi menjadi kinerja balance scorecard dengan menambahkan 5 indikator yang semula indikatornya itu adalah 17 menjadi 22 indikator. Tentunya perspektifnya tidak berubah ya, tetap dalam 4 dimensi, namun indikatornya yang ditambah ya, yang terkaitan dengan industri 4.0 digital ya, diantaranya yaitu di perspektif proses bisnis internal itu menambahkan kecepatan ya cybercrime ya, penanganannya ya, penanganan cybercrime itu perlu dipercepat. Kemudian perspektif pertumbuhannya perlu juga adanya penerapan digital culture. Nah, di sini hasil memang belum mencapai AI tadi ya, intelijen ini tadi, itu memang belum sesuai harapan ya, belum bisa mendukung kinerja perbankan. Namun minimal di sini Promopenda sudah memberikan kontribusi ya dan harapan ya, bagi pemerintah
ya di sini OJK dan BI, yang biasanya menjaga privasi nasabah dan keamanan dalam bertransaksi keuangan, itu perlu terus-menerus meningkatkan kewaspadaannya. Kemudian juga perlu juga dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang social engineering, agar masyarakat itu tidak mudah tertipu oleh kejahatan di dunia maya yang saat ini sedang ramai di berita-berita. Ya, itulah kontribusi yang diberikan oleh Promopenda, ya. Kiranya demikian. Penelitian ini masih perlu pengembangan lebih lanjut karena ada pepatah, tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, untuk itu sekali lagi penelitian demi penelitian diharapkan Promopendus terus melakukan sampai bahkan seperti apa yang disampaikan Bu Dr. Sekar tadi, sampai andekan atau insya Allah Bu Diana menjadi menteri, nah itu tetap harus melakukan terus-menerus penelitian, ya. Akhir kata kami ucapkan sukses sekali lagi untuk Promopenda, ya, dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan kedepannya bisa full implementasi. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prof. Icang selaku Ketua Sidang. Terima kasih Prof. Eti. Waktu bagi para penyangga untuk menghadapi pertanyaan telah selesai. Sidang ditunda 5 menit untuk mengadakan penyerahan. Saya tutup sementara. Dari siapa? Baik, nilai sudah siap. Sidang terbuka akan dimulai kembali. Kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Icang D. Gunawan, AK.MBA, selaku Ketua Penguji untuk membuka kembali sidang promosi ini. Sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi saya buka. Berdasarkan hasil rapat yudisium sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan mempertimbangkan prestasi, ketekunan, ketelitian, dan kesungguhan serta semangat Promopenda, maka dalam menjalankan profesi pendidikan, maka dengan ini diputuskan Diana Frederica dinyatakan
lulus dengan sangat memuaskan. Padanya diberikan hak untuk menyandang gelar doktor sesuai dengan hak dan kewajiban serta kehormatan Dr. Diana Frederica 222021704 adalah doktor ke-466 dari program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti dan merupakan lulusan Doktor Konsentrasi Accounting yang ke-69. Penyerahan surat keterangan lulus Dr. Diana Frederica akan kami sampaikan melalui email. Ucapan terima kasih oleh Dr. Diana Frederica. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji syukur kepada Tuhan atas hikmat, anugerah, dan kasih karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya pada hari ini. Banyak hal yang telah diperoleh selama menempuh kuliah doktoral di program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Trisakti. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi selaku Rektor Universitas Trisakti, yang terhormat Prof. Dr. Haja Farida Jasfar selaku Direktur Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, yang terhormat Prof. Dr. Icang D. Gunawan selaku Ketua Program Pascasarjana Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi dan yang telah meluangkan waktunya sebagai Ketua Sidang saya pada hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Yolanda Masnita selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Yang terhormat para penguji saya, Prof. Yuswar, Prof. Haryono Umar, Prof. Roy Sembel, dan Bapak Dr. Muhammad Nuryatno sebagai penguji yang memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan disertasi saya. Kepada yang terhormat tim promotor saya yaitu Prof. Dr. Eti Muwarningsari sebagai promotor dan juga selaku sekretaris program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Izinkan saya membacakan sebuah puisi sederhana ungkapan terima kasih untuk Prof. Eti. Kenal lelah. Setiap detik sungguh berarti. Selalu mengupayakan yang terbaik. Disiplin, berwibawa, tegas namun penuh kasih. Motivasi, ilmu dan nasihat selalu bermakna. Akan saya kenang selalu. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Eti Muwarningsari. Doa saya selalu sehat dan bahagia. Kesuksesan, kemakmuran, kesejahteraan selalu menyertai. Salam kasih untuk Prof. Eti. Jakarta, 28 Mei 2021. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Eti atas segalanya, baik dalam penyusunan disertasi dan dalam menjalani kuliah di program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Trisakti. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Ivon Agustin sebagai kopromotor saya, dan izinkan saya juga membacakan sebuah puisi sederhana ungkapan terima kasih saya kepada Ibu Dr. Ivon.
Ruang cerita. Hangat, lembut, dan penuh kasih. Mengayomi dengan sabar untuk berinovatif dengan berbagai ide yang menginspirasi. Terima kasih untuk motivasi yang menguatkan, ilmu yang membuka cakrawala saya, dan terkhusus doa yang dipanjatkan menjadi tambahan energi untuk saya bisa segera menyelesaikan studi. Berbahagialah selalu Ibu Dr. Yvonne Augustin, sehat, sejahtera, dan selalu dalam lindungannya. Salam hangat dari saya untuk Ibu Yvonne. Jakarta, 28 Mei 2021. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yvonne atas segalanya, baik dalam penyusunan disertasi saya, juga saat saya berkuliah di Trisakti. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Sekar Mayangsari sebagai co-promotor saya, dan juga izinkan saya membacakan sebuah puisi sederhana ungkapan terima kasih saya kepada Ibu Sekar. Sentuhan lembut seorang wanita. Sesosok wanita yang kritis dan smart, yang selalu mengasah ilmu dan wawasan. Dengan komentar dan arahan menyempurnakan karya ilmiah saya. Saya panjatkan doa dan terima kasih untuk Ibu Dr. Sekar Mayangsari. Panjang usia dalam kebahagiaan selalu, menebarkan ilmu dan kasih kepada anak didik. Salam hangat untuk Ibu Sekar. Jakarta, 28 Mei 2021. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sekar atas segalanya, baik dalam penyusunan disertasi juga saat saya berkuliah di Trisakti. Terima kasih kepada dosen-dosen saya di program doktoral yang hadir, mungkin ada juga pada hari ini. Terima kasih kepada Prof. Sukrisno Agus yang menyempatkan hadir dan menyaksikan saya di sidang terbuka promosi doktor saya. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Istianingsih, Ibu Dr. Juniati Gunawan, Ibu Dr. Firmola, dan seluruh dosen saya di program doktor yang dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk ilmu yang telah disalurkan kepada saya. Semoga Prof. dan Bapak Ibu sekalian selalu sehat. Terima kasih kepada Yayasan BPTK Krida Wacana dan Rektor Ukrida Dr. Wani Devita Gunardi, serta Dr. Engineering DS Erning Wiharjo selaku Rektor periode sebelumnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk studi lanjut. Terima kasih kepada Ibu Dr. Octavia selaku Wakil Rektor 2 Ukrida dan Dr. Andamina Sunarstri selaku Wakil Rektor 2 Ukrida sebelumnya yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Yayasan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk studi lanjut dan memberikan dukungan penuh baik moral maupun material dalam penyelesaian disertasi ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lydia Sandra selaku Wakil Rektor 1 Ukrida dan Bapak Dr. Deni Boy Saragi selaku Wakil Rektor 3 Ukrida atas dukungan dan dukungan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Maritina Tekwalu yang hari ini juga hadir selaku Dekan FEB Ukrida yang telah memberikan motivasi, doa, dan dukungan kepada saya dan kepada rekan-rekan dosen Ukrida yang hadir maupun tidak hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengenai hormat. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wirawan Radianto, mantan dosen pembimbing skripsi saya. Terima kasih sudah datang.
Terima kasih untuk doa dan support-nya yang telah tak henti-hentinya mensupport saya. Terima kasih kepada narasumber, informan untuk disertasi saya dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia, dan seluruh banker yang menjadi responden saya. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Bambang Suito dan Mama Yunita Suito, serta kakak dan adik-adik yang selalu memberikan dukungan doa, kasih, nasihat, semangat. Semoga Mama, Papa, kakak, dan adik-adik selalu sehat. Terima kasih kepada Papa dan Mama mertua, Papa Ang Suheman Sujadi dan Mama Lili Halim yang selalu mendoakan saya demi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan studi S3. Semoga Mama, Papa selalu sehat. Terima kasih untuk suami tercinta Yusuf dan Ananda tercinta Aurelio Giovanni yang telah memberikan perhatian, motivasi, doa, waktu, energi, dukungan penuh, kasih sayang, dan yang selalu menemani dan memberikan bantuan untuk kelancaran proses studi dan penyusunan disertasi saya. Terima kasih untuk para sahabat seperjuangan di program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Angkatan 15 dan terutama untuk Bapak Dr. Hendy Prihanto selaku Ketua Kelas yang selalu mengkoordinir, memberikan motivasi, semangat, bantuan, dan saran-saran. Terima kasih kepada Sekretariat Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi, Pak Wiji, Mbak Dini, Mbak Feni, Mbak Umi yang selalu memberikan informasi-informasi terkait perkuliahan dan kelancaran proses penyusunan disertasi ini. Terima kasih kepada Ibu Bapak, rekan-rekan terkasih yang hadir pada hari ini. Tentunya masih banyak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang sebesar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya, dan saya menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, namun semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan berbagai pihak. Dan mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sidang terbuka promosi program Doktor Ilmu Ekonomi dengan Promovenda Dr. Diana Frederika dengan NIM 2220217040004 telah selesai. Kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Icang D. Gunawan, AKMBE, selaku Ketua Penguji untuk menutup jalannya sidang. Baik. Sidang dengan agenda promosi telah selesai. Dengan ini saya tutup. Dengan demikian, sidang ujian terbuka dengan acara promosi Dr. Diana Frederika telah selesai. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Dr. Diana. Selamat ya, Dr. Diana. Dr. Diana, selamat ya. Selamat Dr. Diana. Selamat Diana. Ya. Tetap semangat ke depannya. Ya. Selamat Diana. Congratulations. Selamat Diana. Semangat, tambah sukses. Selamat ya. Ya. Pak Wir. Selamat ya. Pak Wir, thank you sudah hadir. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dr. Diana, Terima selamat kasih Prof. Eti, Prof. Icang. Tuhan memberkati. Terima kasih Prof. Aryono, Prof. Yusuf, Prof. Saya izin. Terima kasih Prof. Aryono, Prof. Yuswa. Mohon izin ya. Terima kasih Liv ya. Oke, izin live ya. Thank you. Bye. Selamat Ya, Prof. terima Eti. kasih. Ya. Selamat. Diana. Aduh, enggak udah. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sekarang kamu tinggal berkarya. Lari ya, ke depan harus lari ya. Ini kamu meraih sesuatu di saat usia masih muda. Jangan kau sia-siakan waktu sehingga kamu menjadikan sama dengan yang mendapatkannya terlambat. Jadi kamu harus lebih cepat dari mereka. Ya, oke, sukses ya.
Eti. Sukses. Diana lulus. Ya. Diana lulus. Selamat ya Diana, sekali lagi selamat, senang sekali. Luar biasa. Ayo, nyusul Diana. Nyusul Dokter Diana, yuk. Siapa? Ayo. Siap, Prof. Eti. Ayo. Terima kasih, Prof. Eti. Ya. Prof. Eti. Selamat. Ya. Nyusul ya. Ya, nyusul. Ibu Liv ya, Diana Ya, dan nyusul. teman-teman. Terima kasih Bu Ivon. Terima kasih. Terima kasih Bu Ivon. Din Live ya. Selamat ya Diana. Diana luar biasa, Diana. Puji Luar Tuhan, biasa. Tuhan berkati. Mantap, mantap. Makasih Selamat ya Diana. Iya. Selamat ya Diana. Ada lancar. mantap. Mantap sungguh. Diana, Dokter Diana. Ya, Bu Leni. Senang ada tambahan Dokter Ukrida. Iya. Oke. Izin live ya. Oke, yuk. Salam untuk keluarga ya Diana. Bu Rita.